Saudara, Rumah Sakit Pusat Infeksi Sulianti Saroso adalah salah satu rumah sakit rujukan penanganan pasien virus corona baru COVID-19. Demi berfokus untuk pelayanan pasien COVID-19, layanan rawat inap di Rumah Sakit Sulianti Saroso mulai hari Senin ditiadakan. Hingga hari Minggu, 15 Maret 2020, jumlah pasien positif COVID-19 di seluruh Indonesia mencapai 117 orang. 104 diantaranya masih dirawat, 8 orang dinyatakan sembuh, tetapi 5 orang meninggal dunia. Berdasarkan kurasi data yang dilakukan kawal COVID-19.id, 36 pasien positif berada di Jakarta. Upaya pencegahan penyebaran wabah ini pun dilakukan dengan deteksi sejak dini yang bisa dilakukan di rumah sakit rujukan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Alvania Rizky di Rumah Sakit Pusat Infeksi Sulianti Saroso, Jakarta. Alva, hingga kemarin ada terjadi penambahan 21 pasien dan hingga saat ini total pasien positif terjangkit virus corona ada 117 orang di Indonesia. Dan hingga siang ini bagaimana perkembangan penanganan virus corona atau pasien positif corona di RSPI Sulianti Saroso dan berapa penambahan di Sulianti Saroso sendiri? Baik, Juno dan juga saudara, untuk update informasi terkini dari pasien isolasi yang berada di RSPI Sulianti Saroso memang belum ada jumlah pastinya. Mengingat data terakhir yang dikonfirmasi oleh Direktur Utama RSPI, yaitu pada hari Sabtu lalu ini ada 7 pasien positif COVID-19 yang dirawat di ruang isolasi. Sedangkan menurut pantauan kami memang sejak hari Sabtu dan Minggu kemarin memang sudah ada beberapa mobil ambulans yang masuk ke RSPI Sulianti Saroso mengantarkan pasien ke ruang isolasi dengan petugas medis menggunakan APD, dan ini memang belum bisa dipastikan tapi apakah mereka adalah pasien COVID-19 atau pasien infeksi lainnya. Tetapi menurut pihak rumah sakit atau menurut Dirut Muhammad Syahril ini menyatakan memang ada pertambahan pasien, yaitu pasien dalam pengawasan dan juga pasien positif corona. Sedangkan untuk informasi lebih lengkapnya nanti akan disampaikan pada konferensi pers yang direncanakan akan dilakukan pada pukul 2 siang nanti, dan juga direncanakan selain manajemen pihak rumah sakit akan dihadiri juga oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia Terawan Agus. Sampai saat ini untuk pelayanan di rumah sakit sudah memfokuskan diri pada pelayanan pasien COVID-19, artinya sejak hari Sabtu kemarin memang pihak rumah sakit sudah tidak menerima pasien dari selain pasien COVID-19. Artinya untuk para pasien yang ingin melakukan pengobatan selain corona ini akan diarahkan ke rumah sakit terdekat. Sedangkan untuk layanan rawat inap yang rencananya akan ditiadakan sementara per hari ini pasien yang sedang dirawat akan dirujuk ke rumah sakit yang bekerja sama ataupun akan dipulangkan sesuai dengan kondisinya masing-masing. Juno. Ya, Alva, dengan artinya pemberlakuan tidak adanya layanan rawat inap dan hanya difokuskan kepada pasien positif corona ataupun PDP yang berada di RSPI Sulianti Saroso. Lalu bagaimana upaya mekanisme untuk terkait dengan tes pemeriksaan corona di RSPI Sulianti Saroso sendiri, Alva? Baik, Juno dan juga saudara, terkait dengan mekanisme, ini memang sejak kemarin kami pantau antrian panjang sudah ada di layanan tes kesehatan, mengingat untuk layanan tes kesehatan bagi masyarakat yang ingin melakukan pemeriksaan terkait COVID-19 ini dibuka 24 jam selama 7 hari di RSPI. Bagi masyarakat bisa langsung datang ke RSPI, tetapi memang yang menjadi kendala yaitu adalah petugas medis yang hanya ada 1 hingga 2 orang. Karena kalau pantauan kami kemarin, mekanisme yang dilakukan adalah pasien yang ingin melakukan pemeriksaan mengambil antrian, kemudian menunggu cukup lama karena petugasnya itu hanya 1 sampai 2 orang saja. Kemudian nanti setelah sembari menunggu mereka akan diberikan formulir yang berisi terkait dengan pertanyaan terkait dengan tracking interaksi, kemudian riwayat kesehatan dari pasien yang akan melakukan pemeriksaan. Setelah itu nanti mereka akan melakukan konsultasi dengan petugas medis yang akan dilakukan cukup lama, sekitar 20 hingga 30 menit, ini tergantung dari keluhannya. Dan apabila pasien ini tidak memiliki
indikator utama yaitu demam atau suhu tubuh melebihi 38 derajat, ini akan dinyatakan bisa merawat diri di rumah. Tetapi bagi yang memiliki gejala panas tinggi atau suhu tubuhnya sangat tinggi, ini akan diarahkan untuk melakukan tes lanjutan, baik itu tes darah, ronsen maupun dahak dan juga tes liur yang akan dilakukan di dalam. Jadi mereka yang tidak memiliki indikator utama yaitu suhu tubuh tadi, mereka akan dipulangkan, kemudian dilakukan pemantauan kesehatan di rumahnya masing-masing. Ini akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan setempat selama 14 hari ke depan. Dan menjadi informasi penting juga bagi masyarakat yang juga ingin melakukan pemeriksaan, untuk sesi konsultasi ini akan digratiskan begitu ya, kecuali bagi yang ingin melakukan tes lanjutan, baik itu tes darah dan lain sebagainya, ini akan dikenakan biaya sekitar Rp200.000 hingga Rp700.000. Kembali ke Anda, Juno. Baik, terima kasih rekan Alvania Rizky dari RSPI Sulianti Saroso terkait dengan perkembangan terkini penanganan positif virus corona baru di Jakarta.